Sebetulnya kan sejauh ini problem yang dialami santri khususnya anak baru, malu untuk berbahasa tuh kan takut salah. Nah, kuncinya coba aja. Karena kita juga semua tahu ya dalam hafizat jarib walahid takun arifan. Jadi memang harus dicoba, harus mau mencoba. Bahasa itu kan skill yang bisa dibentuk dengan pembiasaan gitu. Baru kita bisa menguasai gitu ya skill bahasa. Jadi tipsnya coba dan jangan malu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Ihsan, kembali lagi bersama Ana Gina Mariska Putri Wiguna di Sirko Ramadan, siaran Kolbu bulan Ramadan tahun ini. Bersama Ana yang akan selalu menemani Sobat Ihsan untuk menemukan cerita yang akan sangat menginspirasi dan memotivasi kita semuanya dari berbagai narasumber yang spesial yang kita undang pada tahun ini. Oke, Sobat Ihsan, narasumber yang akan kita undang kali ini merupakan alumni santriwati angkatan ke-22 dan juga merupakan ustazah alumni yang aktif di bidang bahasa Arab dan aktif di dunia debat bahasa Arab dan berhasil bersaing hingga menjuarai debat bahasa Arab di tingkat nasional, yaitu Ustazah Vera. Assalamualaikum Ustazah Vera. Waalaikumsalam Gina. Ustazah gimana kabarnya nih di siang hari ini, di bulan Ramadan ini? Alhamdulillah baik ya, walau sedikit seret. Nggak, aman-aman, alhamdulillah baik. Gina gimana sebaliknya baik? Ya alhamdulillah selalu baik walaupun sambil menjalankan ibadah puasa juga. Betul, tetap semangat ya. Iya, tetap semangat. Nah, Sobat Ihsan, Ustazah Vera ini juga merupakan guru di Ponpes ini dan juga sekaligus merupakan wali asrama dan juga mustasyar lugoh, yaitu guru pembina bahasa ya, betul. Betul. Nah, Ustazah nih angkatan ke-22 ya. Betul, angkatan ke-22. Alumni pondok sini itu Ustazah dari kelas 1 apa dari kelas 4? Dari kelas 1 ya, masuk sini tahun 2011, lulus di tahun 2016. Wow, lulus dari tahun 2011, lulus di tahun 2016. Betul. Terus melanjutkan mengabdi di sini pastinya akan banyak sekali pengalaman ya, khususnya di pondok ini, dan pengalaman tersebut yang akan Ustazah share pada Sobat Ihsan yang akan sangat menginspirasi dan memotivasi kita semua. Nah, pertama nih Ustazah, gimana perasaan Ustazah pertama kali masuk sini waktu kelas 1 dulu? Oh, waktu santri ya. Iya. Oke. Sebelumnya Ana tuh dulu SD sekolah di sekolah dasar yang tidak berlatar belakang bahasa. Mau itu bahasa Arab kayak SDIT ya kalau sekarang, ataupun bahasa Inggris. Kalau di zaman sekarang sih sekolah dasar negeri juga udah mulai menerapkan pelajaran bahasa Inggris ya. Tapi dulu waktu di zaman Ana itu belum ada kayak gitu ya. Nggak tahu karena memang rumahnya bukan di kota ya. Yang jelas belum sama sekali belajar bahasa Inggris waktu masuk sini, mau itu bahasa Arab ataupun bahasa Inggris. Nah, kesan pertama di hari pertama mulai masuk kelas itu anak inget banget ada pelajaran conversation. Pertama kali masuk gurunya langsung nanya what is our lesson now. Saat itu anak sama sekali nggak tahu apa itu artinya. Betul, benar-benar clueless. Jadi nggak tahu itu apa artinya, itu apa maksudnya. Tapi tiba-tiba teman-teman yang lain tuh udah bisa jawab. Our lesson now is conversation. Berarti mungkin mereka memang sebelumnya sudah punya basic bahasa gitu ya. Nah, betul. Mungkin sederhananya ya, culture shock tersebut yang akhirnya memunculkan giroh untuk belajar bahasa lebih giat, mau itu bahasa Arab atau bahasa Inggris. Kayak gitu sih impressionnya ya. Jadi pertama kali di pondok ini berarti di SD-nya tuh Ustazah enggak sama sekali? Enggak sama sekali, enggak ada kurikulum bahasa Arab ataupun bahasa Inggris. Berarti pertama kali di sini belajarnya pun langsung bahasa Arab dan bahasa Inggris. Nah, Sobat Ihsan, karena di pondok ini tuh pondok bahasa, kita belajarnya bahasa Arab dan bahasa Inggris mulai dari kelas 1.
Nah, Ustazah waktu pertama kali belajar bahasa Arab sama bahasa Inggris, itu Ustazah lebih condongnya kemana nih? Lebih suka bahasa Arab atau bahasa Inggris? Mmm, kalau ditanya condong, jujur pilihan pertama Inggris ya, karena mungkin saat itu mikirnya, bahasa yang lebih mengglobal aja ya, Iya, iya emang Inggris Inggris kayak ya. gitu. Cuman entah seiring berjalannya waktu mungkin bakatnya lebih cenderung ke Arab dibanding Oh, bahasa Inggris. Cuman kalau interest, dua-duanya juga interest, mau itu Arab ataupun bahasa Inggris. Jadi dua-duanya punya interest, cuman mungkin, bakat yang lebih unggul di bahasa Arab. oh iya bener ya, yang lebih terlihat bakatnya di bahasa Arab. Betul. Ustazah lebih sukanya gimana nih di bahasa Inggris sama bahasa Arab? Kayak pidato atau hal lain sebagainya, storytelling atau apapun itu? Kalau ditanya bidang ya, nggak ada satu, apa ya, nggak ada satu bidang yang cenderung sukanya ini atau Mmm, nggak sukanya itu, tapi lebih tertarik mempelajari bahasanya aja gitu. Karena, masing-masing bahasa, mau itu bahasa Arab atau bahasa Inggris punya keunikannya iya, masing-masing dan menantang iya, bagi, beginner ya, iya. newcomer bener-bener dari nol gitu saat, datang ke pondok ini. Jadi rasanya ya menantang aja, kayak gitu. Mmm. Ustazah waktu kelas 1 belajar bahasa Arab, bahasa Inggris, terus itu langsung belajar public speaking juga Ustazah? Enggak, selayaknya anak-anak baru saat ini aja. Mmm, Pertama mungkin kita dari listening dulu ya, ngedenger iya. kakak kelas, uti-uti ngomong bahasa Arab, bahasa Inggris, kayak gitu. Terus, ya seiring berjalannya waktu tanpa memperhatikan, grammar atau qawaid bahasa dalam bahasa Arab yang mulai dipraktekkan ya, bicara bahasa Arab dan bahasa Inggris sehari-hari, jadinya terbentuk dengan sendirinya aja. Jadi saat ada pelajaran formalnya di kelas, kita belajar grammar, kita belajar nahwu, disitulah Mmm, titik sadarnya, "Oh ternyata selama ini aku salahnya di sini, yang benernya mmm, begini," kayak gitu. Jadi kalau untuk bahasa kan nggak mesti memulai dengan pengetahuan materi ya. Jadi yang penting kita coba dulu aja dari hal-hal mhm. sederhana, hal-hal basic bicara sehari-hari, kayak gitu. Iya. Jadi iya karena, di pondok ini juga kan emang sehari-harinya harus berbicara bahasa Iya Arab dan bahasa betul. Inggris. Ya, terus kan dari bahasa Arab, bahasa Inggris tuh kan, dikembangkan terus-menerus ya Ustazah. Mhm. Terus nah suatu saat kalau misalkan ada lomba-lomba gitu, mau itu yang diadakan dalam bidang kebahasaan oleh CLI-nya, oleh bagian bahasanya maupun olahraga yang di luar pondok, itu Ustazah pernah mengikuti? Selama jadi santri? Iya. Oh enggak, Enggak? Oh enggak bener sama Ustazah? sekali, Wah, kayak baru gitu. tahu ini Hasbi baru tahu. Ya dulu sempet sih kepilih, jadi delegasi apa ya, kalau dulu ada program lomba Kemenag yang Mmm, sekabupaten itu kita tuh mewakili Kecamatan Bale Endah, ada beberapa santri yang dipilih jadi, eee, apa, perwakilan lomba tafsir bahasa Arab, tafsir bahasa Inggris, Seda Cermat dan sebagainya. Cuman kalau untuk mendaftarkan diri ya, mhm. enggak pernah sama sekali. Itu tuh kenapa Ustazah, nggak tertarik atau kenapa gitu? Karena, ana pribadi tipikal orang yang mesti didorong dulu Oh harus untuk melangkah kayak gitu, untuk mhm, partisipasi di hal-hal yang bukan kewajiban nih. Kayak dulu, selama santri, ya wajibnya belajar aja di sini gitu. Kayak mmm, kegiatan-kegiatan di luar KBM nggak pernah yang sengaja mendaftarkan diri untuk ikut ini itu nggak pernah ada inisiatif ke sana kayak gitu. oh Semuanya dimulai saat kuliah. oh jadi waktu Ustazah santri di sini kelas 1 sampai kelas 6, ini nggak pernah sama sekali ikut Ustazah? Apa pernah gitu? Seingat Ana sih enggak ya, Mmm, khususnya lomba bahasa gitu ya. iya. Enggak pernah mengikuti apapun selama di sini. Public speaking, storytelling dan lain Bahkan sebagainya. anak enggak mendaftarkan diri jadi anggota JMK juga. Kalau Oh iya. sekarang mungkin Oh ini ya, iya. Iya Farabi kayak Al-Farabi, gitu, iya. klub bahasa enggak mendaftarkan diri untuk menjadi Wow, member tersebut gitu. Karena dulu mmm. selama di pondok rasanya kayak flat aja, yang wajib-wajib aja gitu. Jadi kayak untuk agenda di luar yang wajib, enggak dulu deh, dulu mikirnya kayak gitu. Mmm. Terus, berarti mulai lebih berkembangnya lagi itu pas kuliah? Ya, Betul. itu ada masuk ikut acara apa gitu saja yang bisa mendorong hal tersebut?
latar belakangnya mungkin ini udah masuk ke bahasan tentang debat ya, Mm-mm. kayak gitu. Oh, di debat berarti pertama kalinya. Pertama kalinya. Jadi dulu di kampus Ana itu ada program perlombaan yang wajib diikuti masing-masing kelas dari tiap-tiap angkatan di jurusan gitu. Jadi mau gak mau tiap kelas wajib mengirimkan delegasinya. Nah saat itu jadi kalau di jurusan bahasa Arab ya khususnya kita tuh di awal masuk ada placement test. Jadi itu untuk mengukur seberapa jauh kemampuan kita dan pemahaman kita di bahasa Arab. Jadi istilahnya di leveling gitu ya masing-masing orang. Ini masuknya ke Maharoh A, Maharoh B, Maharoh C dan lain sebagainya gitu ya. Nah saat itu saat placement test ternyata tanpa diduga-duga ternyata alhamdulillah berhasil menjadi peringkat teratas waktu pertama masuk kampus. Nah akhirnya teman-teman sekelas itu mempercayakan, udah kamu aja yang ikut jadi delegasi debat bahasa Arab tingkat jurusan dulu. Jadi bersaingnya antara sama teman seangkatan atau bahkan sama kakak tingkat. Oh, di kampus tuh ya. Iya di kampus. Nah akhirnya di kampus tuh memang ada klub ya, ada BSO Badan Semi Otonom yang dikelola oleh himpunan mahasiswa di jurusan. Nah salah satu bidangnya tuh ada bidang pengembangan intelektual. Dia punya program BSO bikin klub bahasa namanya HIMA, Hayatu Muhibbi Al-Lughatil Arabiyah. Nah disitulah mungkin kakak tingkat melihat potensi-potensi dari adik-adik tingkat yang baru, akhirnya mulai direkrut oleh kakak tingkat kayak gitu. Direkrut pertama diikuti maksudnya diikut sertakan di satu lomba. Akhirnya kesananya ya udah jadi mengalir karena ternyata kalau udah sekali mencoba rasanya kalau belum menang itu nggak puas gitu. Jadi akhirnya ya udah mencoba tapi tetap awalnya tuh diawali gitu. Direkrut bukan sengaja mendaftarkan diri, bukan sengaja menerjunkan diri gitu di situ. Tapi alhamdulillah mungkin ini udah jalannya ya. Jadi membuka segala cerita di dunia perdebatan ini. Iya, berarti dari pas kuliah itu pertama kali Betul. terjun ke dunia bahasa yang lebih dalam khususnya di debat ya Ustazah. Terus selama debat itu proses latihannya kayak gimana Ustazah? Yang harus dipersiapkan berarti ya, yang harus dipersiapkan saat mau mengikuti lomba debat bahasa Arab. Yang pertama tentu harus mempersiapkan argumen yang kuat ya. Karena komponen paling penting dalam penilaian debat bahasa Arab itu yang pertama saling kuat argumen. Jadi gimana caranya kita mampu melawan pihak lawan. Jadi saling bagus argumen, saling kuat argumen. Keduanya gimana cara kita menyampaikan. Ini kaitannya sama mental sih. Karena kadang orang grogi. Ya, harus tetap percaya diri berarti. Betul. Gimana cara kita membentuk mental yang berani ngobrol depan banyak orang. Bukan ngobrol ya, ini mungkin lebih ke tampil gitu ya, tampil depan banyak orang. Terus komponen lainnya juga ada dari segi bahasanya kayak gitu. Kalau segi bahasa dibilang komponen paling penting dalam penilaian sebetulnya enggak, karena komponen yang paling penting itu argumen ya. Tapi kalau kita nggak bisa berbahasa, kita nggak akan bisa menyampaikan argumen kita dengan baik gitu. Jadi kalau secara resmi yang tertulis komponen paling pentingnya itu dari segi argumen, tapi untuk bekal nomor satu ya tentunya skill dalam berbahasa kayak gitu. Kan jadi gini ya, wow Sobat Ihsan gitu, keren banget Ustazah ini debatnya bahasa Arab gitu. Karena ya sesuai pengalaman Ana sendiri, Ana pernah debat bahasa Indonesia. Terus di situ juga udah ngerasanya kayak wah kita harus berpikir cepat gitu saat kita harus berargumentasi, terus mengeluarkan kalimat-kalimat untuk melawan pihak lawan. Ya, dalam debat bahasa Indonesia aja udah wah pusing nih gitu. Terus sesuai pengalaman Ana pribadi, Ana juga pernah debat bahasa Inggris juga sama lebih pusing lagi gitu ya. Ini Sobat Ihsan bahasa Inggris. Dan sekarang debat bahasa Arab gitu ya saja. Nah kalau Ana pribadi itu belum pernah nih debat bahasa Arab. Nah Ustazah gimana cara berpikir cepet gitu, bikin argumen cepet ketika kan pihak lawan udah
berargumentasi. Nah, kita mau berargumentasi lagi itu gimana mikir cepatnya? Berarti saat menyampaikan mudakhalah ya, ini saat bertanya gitu ya. Di tengah-tengah kita menyampaikan pendapat, kemudian pihak lawan melawan gitu intinya ya. Nah, kalau untuk poin ini, poin mudakhalah, kuncinya sih kita belajar dari pengalaman. Karena mental dalam spontanitas itu nggak bisa terbentuk tanpa pengalaman yang berulang-ulang gitu. Kalau untuk pertama kali ya, mungkin pertama kali tampil, tiba-tiba kita lagi menyampaikan argumen, pihak lawan angkat tangan, Iya. menyatakan argumen yang bersinggungan dengan pendapat kita, ya tentu kita pasti di titik pertama, di menit pertama kita akan grogi ya, kayak gitu. Cuman dari waktu ke waktu, dari lomba ke lomba, dari pengalaman ke pengalaman, Ana belajar banyak gitu dari situ soal spontanitas. Karena spontanitas itu memang perlu dilatihnya dengan sering aja sih, bukan selain penguasaan materi yang kuat ya. Karena kalau kita udah menguasai materi dengan kuat, kita akan kepikiran celah apa yang sekiranya akan sampaikan oleh lawan kayak gitu. Jadi selain argumen yang diperkuat, kalau untuk spontanitas dilatihnya dengan latihan, dengan sering ikut lomba kayak gitu. Nanti insya Allah terbentuk sendiri sih. Karena utamanya kan mental ya kalau spontan. Ya kurang lebih kayak gitu. Oh, saja nih kan yang utamanya mental. Terus mungkin gangguan utamanya tuh kurang percaya diri ya saja. Nah, itu gimana cara meningkatkan kepercayaan diri? Kalau dalam dunia debat ya, kita mungkin bisa merasa enggak percaya diri kalau kita enggak megang argumen yang kuat. Iya, benar-benar. Kalau kita risetnya udah banyak, kita bacanya udah banyak, kita udah megang data yang valid dalam bentuk angka, dalam bentuk persen, itu kita akan percaya diri. Kayak gitu ya. Sebetulnya kalau dalam dunia debat mungkin percaya dirinya ada dua ya. Percaya diri dari segi argumen dan percaya diri saat menyampaikan materi kayak gitu. Nah, kalau untuk kepercayaan diri dalam tampil, dalam menyampaikan argumen, itu lebih ke masuknya public speaking skill ya. Iya. Kayak gitu. Nah, kalau skill tersebut memang kaitannya dengan mental, berani atau enggak, kayak gitu. Itu juga sama ya terbentuknya dengan banyak latihan, dengan senang bicara depan banyak orang dan lain sebagainya, kayak gitu. Kalau anak pribadi sih memang jujur anaknya senang yapping ya, mau itu cerita sama temen, mau itu maksudnya jadi central of attention misalnya kayak di kelas dan lain sebagainya. Memang udah seneng gitu, seneng di bidang itu. Jadi saat tampil mental, kalau untuk kepercayaan diri di dalam segi mental udah punya, jadi tinggal mempersiapkan argumennya aja kayak gitu. Cuman bagi yang nanya gimana tips and triknya supaya kita berani, supaya kita nggak malu, ya dengan dilatih. Dengan dilatih dan dengan pembiasaan. Intensitasnya harus lebih sering kayak gitu kalau untuk mau mengikuti lomba ya. Kan mungkin bakal sulit juga ya saja buat orang yang demam panggung gitu, ketika harus ngomong banyak, ngomong yang panjang tapi di depan banyak orang gitu. Pasti kepercayaan dirinya takutnya ngedown gitu nanti. Padahal walaupun sebelumnya udah latihan-latihan, tapi kalau latihannya nggak di banyak orang mungkin beda ya rasanya saja pas tampil. Betul. Kadang kita udah megang materi yang segimana kuat pun, segimana banyak pun, kalau kitanya grogi itu suka tiba-tiba blank kayak gitu. Dan Anda mikirnya kalau kita grogi, kita sendiri yang rugi. Gitu. Kita akan tiba-tiba kehilangan apa yang ada di pikiran kita. Terus segala bentuk persiapannya juga jadi terlihat tidak ada gitu dengan rasa grogi itu. Jadi ya udah pede aja. Harus tetap mempertahankan kepercayaan diri. Iya, betul. Ustazah waktu proses latihan debat itu Ustazah punya strategi khusus gak gitu? Khusus Ustazah gitu. Strategi untuk latihan debat? Iya. Gak ada yang gak ada yang signifikan harus ini, gak ada yang spesifik gitu ya. Selain ya harus memperbanyak materi aja.
kayak gitu, memperbanyak materi, banyak riset, banyak baca sih. Jujur anak pribadi kalau hari-hari sih bukan tipikal orang yang seneng baca ya. Cuman kalau untuk mau ikut lomba ya kita supaya tahu apa ya bahan obrolan yang mau kita sampaikan ya kita harus banyak baca gitu. Jadi memang harus banyak riset dan harus banyak membaca aja strateginya. Nah, Ustazah nih dalam debat bahasa Arab, Mm-mm. penguasaan kosakata doang itu cukup gak Ustazah? Atau harus ada lain sebagainya? Oh enggak gitu, bahkan dalam segi penilaian dari bahasa itu ya sejauh ini. Jadi kan kalau bahasa Arab itu maaf kalau debat bahasa Arab itu ada ininya ya, ada acuan khususnya gitu ke Qatar Debate. Nah, Qatar Debate ini dia menyusun komponen penilaian bahkan untuk bahasa itu hanya 20% dari 100%. Oh, Iya, ininya jumlah apa ya persentase penilaiannya gitu. Selebihnya yang paling besar itu argumen, kedua pembawaan kayak gitu. Jadi bahasa kalau dari segi persentase penilaiannya termasuk yang paling kecil kayak gitu. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan bisa kosakata doang atau banyak kosakata, kira-kira bisa nggak ikut debat bahasa Arab? Belum bisa, tapi bisa diusahakan karena kan berarti kosakatanya udah banyak, tinggal baca riset dan tinggal latihan public speaking. Udah gitu aman. berarti dari 100% itu kan hanya 20%. Mm-mm. Nah, itu sisanya apa aja Ustazah penilaian dalam debatnya? Yang 80%-nya berarti ya. Iya, yang depan. Antara argumen sama pembawaan kalau belum berubah ya. Seingat anak itu 40-40. Jadi 40-40 sisanya dari segi bahasa 20% kayak gitu. Cuman ada 3 komponen penting itu kalau dalam penilaian bahasa Arab, debat bahasa Arab. Ustazah waktu Ustazah selama ini kan pengalamannya debat bahasa Arab. Mm-mm. Tapi pernah debat bahasa Indonesia atau bahasa Inggris juga nggak? Nah, ini tuh hal yang sempat Ana riset juga ya terhadap diri Ana sendiri. Karena mungkin Ana tuh memulainya untuk terjun di dunia debat ini langsung ke debat bahasa Arab. Iya. Jadi tuh saat nyoba bahasa Indonesia rasanya kayak kaku aja. Jadi Rasanya kayak malah kaku. kayak kaku. Kayak gitu. Jadi karena udah terbiasanya mungkin bahasa Arab gitu. Karena kalau di kampus itu ada satu event yang diadakan sama Kemenag ya, Kementerian Agama. Itu tuh untuk seluruh PTKIN di Indonesia. Nah, dalam debat sendiri itu ada 3 bidang. Ada debat bahasa Arab, debat bahasa Inggris, sama debat konstitusi. Ini debat hukum. Nah, kalau debat hukum ini kan pakai bahasa Indonesia. Nah, kita kan suka case building bareng gitu ya sama tim-tim yang lain dari bidang yang lain juga gitu. Nah, waktu kita saling merhatiin satu sama lain, waktu ngedenger gimana cara mereka menyampaikan argumen dalam bahasa Indonesia, itu rasanya kayak kaku aja, kayak seformal itu gitu kerasanya. Iya, Karena iya. mungkin anak hari-hari latihan tampil pakai bahasa Arab kayak gitu. Sebetulnya kalau dalam nyari materinya sih masih bisa sama ya, mau itu debat Iya. Arab, debat bahasa Indonesia. Cuman dalam segi penyampaian mungkin orang-orang punya comfortnya masing-masing ya, kayak gitu. Kalau anak pribadi, ya udah nyaman di bahasa Arab aja, kayak Kan gitu. Ustazah nih kalau debat tuh kan ada mosi ya. Mm-mm. Nah, terus kita tuh harus nyari itu kalau pro gimana, kalau Mm-mm. kontra gimana. Nah, kalau di debat bahasa Arab ketika Ustazah pencarian data atau pencarian buat argumen yang disiapkannya itu langsung pakai bahasa Arab atau secara Indonesia? Mm. Langkah awalnya sih kalau anak pribadi nyamannya cari Indonesia aja. Dan anak tuh tipikal orang yang nggak seneng saat tampil tuh bawa kertas yang isinya full materi. Anak cuma nulis Oh poin-poin iya, poin-poin. dalam bahasa Indonesia atau bahasa-bahasa asing yang diterjemahkan ke bahasa Arab. Anak tulis poin pentingnya. Tapi anak tipikal orang yang justru nggak bisa kalau bawa catatan yang full dari awal ditulis dan lain sebagainya, nggak bisa. Jadi anak tulisin poin-poin pentingnya dalam bahasa Indonesia seringnya kayak gitu. Karena kan kalau lagi tampil kita cuma sesekali lihat catatan. Kalau Arab kadang sulit lagi nyarinya kayak gitu. Kalau Indonesia kan gampang ya.
Iya. Kalau Latin lebih mudah dibaca Iya. daripada bahasa Arab. Kayak gitu. Oh, jadi Ustazah tuh kalau debat bahasa Mm-mm. Arab tuh kadang persiapan penulisannya itu Indonesia, bahasanya juga Indonesia. Iya, Oh, Indonesia. cuman pas disampaikan ngomongnya pakai bahasa Arab Iya, gitu. kalau Oh, disampaikan semuanya full dalam bahasa Arab kayak gitu. Cuman kalau hal tersebut masing-masing orang punya gayanya tersendiri ya. iya. Ada yang memang seneng Indonesia dulu, setelah itu Arabnya. Terus ada yang seneng Indonesia aja, poinnya Arabnya nggak ditulis. Ada juga yang kalau anak pribadi gitu ya, keduanya ditulis tapi hanya poin-poin pentingnya aja, Iya. kayak gitu. Mm-mm. Ya, cuman pas nanti diargumentasikan lebih diluaskan lagi gitu Iya. perkataannya. Jadi Iya. penjabarannya mah nggak ditulis, nggak Iya. ditulis di teks gitu. Nggak nyaman Iya. rasanya Banyak kalau ngelihat banget. ya kayak gitu. Jadi kayak pusing sendiri nantinya nyari poin apa yang mau disampaikan kayak Iya, iya gitu. benar. Kalau poin-poinnya doang yang pentingnya kan penjabarannya, ya selebihnya impromptu aja pas tampil kayak gitu. Ustazah waktu di kampus terus ikut lomba debat bahasa Arab ini kan pasti banyak ya pekerjaan lain saja, Mm-mm. mulai dari proses latihan kompetisinya, terus pembelajaran kampus sama ibadahnya juga. Nah, itu saja gimana cara nge-manage waktu Ustazah di sana? Kayak gitu ya. Sebetulnya ini PR penting ya, karena waktu anak kuliah itu selain jadi mahasiswi, Ana juga diamanahi untuk bukan menjabat ya, gaya banget sih kalau menjabat. Diamanahi sebagai mudabiro. Jadi mudabiro itu kita kakak tingkat nih dari mulai semester 3 sampai semester 8 ya, sampai tahun keempat. Oh iya. Itu kita ngebimbing adik-adik tingkat maba, mahasiswa baru kayak gitu, yang masuk setiap tahunnya gitu. Jadi kalau pendidikan bahasa Arab itu kan waktu zaman Ana ya, ada program wajib asrama. Nah, ini tuh tujuannya untuk menyamaratakan kemampuan gitu. Karena kan walaupun masuk jurusan pendidikan bahasa Arab, itu latar belakangnya beda-beda. Bahkan ada juga yang bukan lulusan pesantren. Jadi saat kuliah memulai semuanya dari nol kayak gitu. Jadi kan kita butuh lingkungan gitu, butuh lingkungan pembiasaan untuk berbahasa gitu. Jadi ada program wajib asrama. Nah, selama 3 tahun Ana diamanahi sebagai mudabiro. Jadi saat itu role-nya banyak sebagai mahasiswa, sebagai mudabiro, juga sebagai orang yang seneng hunting experience gitu ya, hunting pengalaman kayak gitu. Jadi cara untuk mengatur waktunya dipilih aja misalkan dalam 1 minggu ini mana yang paling penting dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi harus punya prioritas gitu, list prioritas. Ustazah sesuai pengalaman Ustazah nih, selama 6 tahun jadi santri di sini, terus dilanjut lagi selama perkuliahan masuk ke debat bahasa Arab. Ada gak tips buat santri di sini juga sekaligus buat Sobat Ihsan nih, biar lebih percaya diri dalam berbahasa, khususnya bahasa Arab? Sebetulnya kan sejauh ini problem yang dialami santri, khususnya anak baru, malu untuk berbahasa tuh kan takut salah. Nah, kuncinya coba aja. Karena kita juga semua tahu ya dalam mahfuzat jarib walahid takun arifan. Jadi memang harus dicoba, harus mau mencoba. Bahasa itu kan skill yang bisa dibentuk dengan pembiasaan gitu. Baru kita bisa menguasai gitu ya skill bahasa. Jadi tipsnya coba dan jangan malu. Gitu aja. Ya betul sekali ya Sobat Ihsan. Jarib walahid takun arifan. Jadi kita harus mencoba agar kita menjadi tahu gitu. Karena kalau nggak dicoba ya kita nggak tahu gitu. Betul. Ya pasti saja. Ya kayak betul sekali ya Sobat Ihsan, banyak sekali cerita yang sangat memotivasi dan menginspirasi kita dari awal tadi ya Ustazah, mulai dari Ustazah di sini selama 6 tahun jadi santri yang ternyata Ustazah tuh gak tertarik ya Ustazah sama perlombaan-perlombaan bidang kebahasaan, tapi pas perkuliahan itu terpakai, pembelajaran bahasa di pondok pesantren ini tuh saat perkuliahan terpakai dan langsung masuknya ke debat bahasa Arab. Wow gitu ya Sobat Ihsan, dari pengalaman Ustazah Vera ini
sangat menginspirasi dan memotivasi kita, khususnya di bidang bahasa, dan khususnya kita ini kalau misalkan mau mengejar sesuatu ini harus ada usahanya ya. Karena kalau kita cuman ngomong doang tanpa usaha itu nggak ada yang dihasilkan ya pastinya. Betul. Iya, terima kasih ya Ustazah, Ya, buat sama-sama. banyak cerita yang sangat menginspirasi Ana dan juga Sobat Ihsan di sini juga sangat memotivasi kita semuanya, dan kita juga tentu harus lebih belajar lagi untuk meningkatkan kepercayaan diri khususnya Ustazah. Betul. Nah, betul sekali ya Sobat Ihsan, begitu banyak banyak yang kita dapat dalam pembelajaran kita, baik itu di sekolah ya, khususnya juga di pondok pesantren. Nah, di pondok pesantren modern Al Ihsan Bale Endah ini kita belajar bahasa Arab dan bahasa Inggris mulai dari nol. Kita belajar bahasa Arab, bahasa Inggris dari basicnya gitu sampai kita bisa berbicara bahasa Arab dan bahasa Inggris dalam keseharian ya Ustazah. Dan itu mungkin kalau kita pikirkan nggak terpakai saat kita di sini, mungkin itu bakal terpakai suatu saat nanti. Iya, benar. Ya, berdasarkan cerita dari Ustazah nih, pengalaman Ustazah, mungkin emang ya Ustazah di sini tidak mengikuti perlombaan itu, tapi langsung pas perkuliahan dan langsung di debat bahasa Arab gitu. Dan mungkin untuk Sobat Ihsan juga kita harus tetap terus belajar, dan kita jangan pikir kalau misalkan pembelajaran ini kita akan terpakainya untuk kapan. Itu semua akan terpakai di masa depan nanti yang memang sudah ditentukan waktunya oleh Sang Pencipta ya. Betul. Ustazah. Terima kasih Ustazah waktunya. Iya, sama-sama. Ini semoga puasanya lancar terus. Amin. Semangat Sobat ya. Ihsan juga. Semangat terus ya buat semuanya, dan Sobat Ihsan lancar terus puasanya dan semuanya. Jangan lupa tetap stay dan tunggu episode selanjutnya pada Sirko Ramadan, siaran Kolbu bulan Ramadan, di narasumber-narasumber yang akan kita undang dan berbagi cerita yang akan sangat menginspirasi dan memotivasi kita semuanya. Terima kasih untuk Sobat Ihsan yang sudah menonton sampai akhir ini. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.